Alhamdulillah bi khairin. Kaifa anta Aba Sulaiman? Alhamdulillah bi khairin. Nah, sahabat hidayah dimanapun anda berada dan juga pemirsa RJTV, Asil TV dan juga pemirsa Surau TV dan kita TV Madiun dan para pendengar radio dimanapun anda berada. Untuk sesi pertama kita dengarkan terlebih dulu pemaparan materi dari Al-Ustadz, dan silakan anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat bisa langsung mengirimkan pesan singkat juga. Untuk pendengar radio Hidayah di Pekanbaru, silakan mengirimkan pertanyaan pesan singkatnya ke nomor 0811 7545 444. Dan untuk pendengar dan pemirsa RJTV dan pemirsa yang ikut merelay kesempatan pagi hari berbahagia ini, silakan dikirimkan pesan singkat ke nomor 0823 9277 7726. Untuk memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin, kita langsung saja mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur hanya kepada Allah yang kita puja dan kita puji, yang kita agungkan dan yang kita besarkan hanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, penguasa, pemilik alam semesta, yang selalu memberikan kita nikmat, menganugerahkan kepada kita pemberian dan karunia yang sangat banyak dan tidak pernah putus-putus. Pagi hari ini, ma'asyiral muslimin, kita masih mendapatkan nikmat dan taufik dari Allah. Dengannya kita kembali berjumpa, berada di hadapan hidangan-hidangan taqwa, dengan tujuan untuk menggapai dan meraih ridha Allah. Dalam sebuah majelis dari majelis-majelis ilmu, sama-sama kita di majelis ini untuk mendapatkan ilmu agama, belajar bersama, berpedoman kepada uraian-uraian para ulama dari Al-Quran dan Sunnah, terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi, Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berguna, ilmu yang bermanfaat. Allah tambahkan ilmu kita, dan semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kelalaian-kelalaian kita, ma'asyiral mukminin yang dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam
Mari kita sama-sama memperbanyaknya, memperbanyak mengucapkan dan melafazkannya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanun nas khalqan wa khuluqa, manusia yang terbaik secara ciptaan dan juga secara akhlak, sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat ini, karena beliau yang menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat kita di hari yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita yang sempat terhenti 2 kali pertemuan, membaca kitab Al-Fawzul Azim wal Khusranul Mubin, kemenangan yang besar, yaitu surga, dan kerugian yang nyata, yaitu masuk neraka, wal iyadu billah. Pembahasan kita pada pertemuan sebelum ini adalah tentang sungai-sungai di surga, sungai-sungai yang disediakan oleh Allah di surga sebagai kenikmatan untuk penghuni surga. Banyak Allah berbicara atau menceritakan di dalam Al-Quran tentang sungai di surga, seperti dalam surat Muhammad ayat 15, beberapa jenis sungai di surga. Ada sungai dari air yang jernih, yang rasanya tidak berubah menjadi payau. Ada sungai berupa susu yang tidak berubah warna dan rasanya. Ada sungai dari khamar tua yang lezat diminum dan tidak memabukkan. Dan ada sungai dari madu yang murni, asal musaffa, asalun musaffa. Dan di surga juga ada buah-buahan yang disediakan oleh Allah untuk penghuni-penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan kita semua, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, orang-orang yang masuk surga. Di surga ada sungai yang bernama Al-Kautsar. Di surga ada sungai yang dinamakan dengan Al-Kautsar. Kata penulis, wa nahrul kautsaril ladzi u'tiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di surga ada sungai Al-Kautsar yang disediakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin, telagaku ukurannya sejarak perjalanan 1 bulan. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu warnanya. Warihuhu atyabu minal misk, aromanya, baunya, harumnya lebih harum daripada minyak kasturi.
air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, aromanya, harumnya. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan cangkir-cangkirnya, cawan-cawan yang digunakan untuk mengambil air tersebut untuk diminum, umpama bintang-bintang di langit jumlahnya. Faman syariba minhu fala yadma'u abada. Siapa yang minum dari air tersebut, air telaga itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Sebagian para ulama menafsirkan haud dalam hadis ini dengan sungai di surga, berpegangan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu sungai. Di antara penafsiran para ulama, dan dia yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Abdullah bin Amr ibn As yang tadi telah kita bacakan. Kata penulis, wa tuluhu wa arduhu sawa, ukuran panjang dan lebarnya sama. Ukuran panjang dan lebar telaga itu sama, yaitu sepanjang perjalanan 1 bulan. Dalam hadis yang lain, dan ini pelajaran kita yang baru, masih menceritakan tentang sungai Al-Kautsar. Kata penulis, wa an Anas bin Malik wa an Anas radhiyallahu anhu qala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit, kata Nabi bercerita apa yang terjadi dalam perjalanan yang tersebut. Ataitu ala nahrin, saya bertemu dengan sebuah sungai, hafatahu, tepi kedua tepi sungai tersebut, kibabul lu'lu'i mujawwafun, terdapat kubah-kubah dari mutiara, dan kubahnya itu ada rongganya. Kubah-kubah yang berongga di dalamnya, dan rongganya itu di dalamnya itu hiasan mutiara. Ya, di sepanjang pinggir sungai tersebut yang dijumpai oleh Nabi SAW. Faqultu ma hadza ya Jibril. Kata Nabi bercerita, ini apa wahai Jibril? Maksudnya sungai yang di kedua tepinya ada kubah-kubah yang berhias mutiara. Kubahnya berongga. Apa ini Jibril? Kata Nabi SAW. Jibril berkata, hadzal kautsar, inilah sungai Al-Kautsar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, bainama ana asiru fil jannah, ketika saya berjalan di surga. Kata Nabi SAW, karena dia diperlihatkan surga dan dimasukkan ke dalam surga. Ketika saya berjalan di dalam surga, idza ana binahrin, saya berjumpa dengan sungai, hafatahu qibabud durril mujawwafu, berjumpa dengan sungai yang kedua tepinya, pinggirnya terdapat kubah-kubah yang berhias mutiara, yang kubahnya itu berongga. Qultu ma hadza ya Jibril. Dalam riwayat yang sekarang ini,
Saya bertanya kepada Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini apa wahai Jibril? Qala hadzal kautsar alladhi a'taka rabbuka. Inilah sungai yang Allah telah memberikan kepadamu. Kata Nabi bercerita tentang sungai itu. Di samping ia ceritakan di kedua pinggirnya ada kubah-kubah yang berhias mutiara dan kubahnya berongga. Fa'idha timuhu, ternyata tanahnya, tanah sungai tersebut, au tibuhu, atau aromanya, harumnya seperti harum miskun alfar, kesturi yang berjenis alfar. Ini kesturi yang paling wangi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Riwayat yang kedua yang diceritakan oleh Nabi tentang sungai Al-Kautsar di surga. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, tadi saya telah bacakan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Salah satu penafsirannya adalah sungai tadi yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Itu salah satu makna Al-Kautsar. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan Al-Kautsar adalah pemberian yang melimpah, yang banyak. Tetapi tidak bertentangan dengan penafsiran yang pertama, karena termasuk pemberian Allah itu sungai yang terdapat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau untuk Allah Rabbmu dan berkurbanlah untuknya, menyembelilah untuknya. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang orang yang mencelamu, dia yang terputus dari rahmat Allah, dari kemenangan, dari keturunan yang baik. Ya, karena ada orang yang mencela Nabi bahwasanya dia akan terputus keturunannya. Ya. Tidak akan ada keturunan yang menyambung nasabnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membantah dan mengatakan sungguhnya yang mencelamu itu yang terputus. Pertama, terputus dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari rahmat, dari kemenangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu ayat dalam surat Al-Kautsar yang merupakan penjelasan tentang adanya sungai yang bernama Al-Kautsar yang diberikan oleh Allah untuk Nabi SAW di dalam surga. Kata penulis, waqad thabata annahu qala annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam sebuah riwayat yang thabit, yang kuat, Nabi SAW bersabda, la yaridanna alayya unasun min ashabi al-hawdha. Ada sebagian dari orang-orang dari sahabat-sahabatku, yang maksudnya umatnya, datang menjumpaiku di telaga. Wa fi riwayah aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Dalam riwayat lain ada kaum-kaum, orang-orang yang banyak, saya mengenali mereka dan mereka mengenali saya. Nabi SAW mengenali umatnya sebagaimana dia mengenali sahabat-sahabatnya. Karena memang ada ciri-ciri umat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Di antara mereka yang dikenal oleh Nabi sebagai umatnya, summa yuhalu baini wa bainahum, dihalang-halangi antara saya dengan mereka. Artinya mereka dihalau dan tidak bisa berjumpa dengan Nabi dan tidak bisa meminum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Fa'aqul innahum minni. Ketika saya menyaksikan kejadian itu, saya berkata, ini umat saya, ini dari golongan saya, kata Nabi SAW.
Fayuqal, dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara yang baru setelah kamu pergi, setelah Nabi SAW meninggal dunia. Maksudnya dalam agama, dalam beragama, mereka-mereka yang terhalangi tadi, yang dihalau dari menjumpai Nabi, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikenali oleh Nabi SAW sebagai syariatnya. Fa'aqul, maka saya ketika mendengarkan alasan tersebut berkata, suhqan liman ghayyara ba'di. Celakalah, jauhlah dari rahmat bagi orang yang melakukan atau merubah-rubah setelah aku meninggal dunia, merubah agamanya, merubah syariat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas menjelaskan makna suhqan radhiyallahu taala anhuma. Suhqan itu artinya bu'dan, jauh. Maksudnya jauh dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu sungai yang kedua, Sungai Al-Kautsar. Dan selesai pembicaraan kita tentang sungai di surga. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang kedua, yaitu minuman penghuni neraka. Minuman penghuni neraka di neraka Allah Subhanahu wa taala. A'adzanallahu minha. Semoga Allah melindungi kita dari nerakanya. Kata penulis, satu dari minuman yang akan diminum oleh penghuni neraka, wal iyadu billah, al-hamim. Minuman apa? Al-hamim. Al-hamim sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad ayat 15. Ya. Dalam surat Muhammad ayat 15. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Allah bercerita tentang penghuni neraka, wal iyadu billah. Lalu mereka, yaitu penghuni neraka, diberikan air minum berupa air yang hamiman, yang sangat panas. Saking panasnya, faqatta'a am'a'ahum. Minuman itu memutus-mutuskan usus-usus mereka. Na'udzubillah. Faqatta'a am'a'ahum, memutus-mutuskan usus. Ketika air itu masuk ke tenggorokan, semua yang dilewatinya terputus-putus saking panasnya. Wal iyadu billah. Kata penulis menguraikan ayat tadi, haran syadidal hararati la yustata'. Hamiman itu panas yang bersangatan, yang tidak mampu dirasakan oleh siapapun juga. Faqatta'a ma fi butunihim minal am'a'i wal ahsya. Yang akan memutuskan apa yang memutus-mutuskan apa yang ada di dalam perut mereka dari usus, dari rongga yang ada di dalamnya, yang dilalui oleh air tersebut, maka semuanya hangus, terputus-putus oleh panasnya air neraka yang diminum oleh penghuninya, wal iyadu billah. Di dunia ini, ma'asyiral mu'minin, air yang hangat-hangat kuku saja atau di atasnya terminum oleh kita terasa memang agak panas, apalagi yang baru selesai dimasak, ya, mencapai derajat 100 derajat Celcius,
kita minum, tidak mampu kita meminumnya. Ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ma'an hamiman, harun syadidul hararah la yustata, panas yang bersangatan yang tidak mampu dirasakan oleh siapapun juga. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hajj yang tadi, ayat yang pertama itu surat Muhammad ayat 15. Sekarang surat Al-Hajj ayat 19 dan 20. Allah masih bercerita tentang minuman hamim ini. Allah berfirman, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Ya. Ada satu yang mungkin tertinggal untuk kita jelaskan pada ayat yang tadi. Wasuku, mereka disirami, dituangkan atau diberikan minuman. Mereka bukan meminumnya tetapi diminumkan. Ya. Diminumkan. Sama senada dengan yang ayat yang sekarang ini, surat Al-Hajj 19-20, yusabbu min fawqi ru'usihim, dituangkan dari atas kepala mereka al-hamim, minuman yang bersangatan panasnya. Wal'iyadzubillah. Apa akibatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-20, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Melelehkan, minuman tadi melelehkan apa yang ada di dalam perut mereka dari usus, dan juga membuat kulit-kulit mereka meleleh. Subhanallah, mengerikan. Allah yang menceritakan ini, ma'asyiral mukminin, agar kita yang mengimani benarnya apa yang diberitakan oleh Allah ini merasa takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang kedua yang bercerita tentang al-hamim. Yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Nama minuman tersebut. Yang tadi wasuqu ma'an hamiman. Jadi minuman yang pertama yang akan diminum oleh penghuni surga yaitu yang dinamakan dengan al-hamim. Sifatnya panas yang sangat berlebih atau sangat yang bersangatan panasnya. Kemudian minuman yang kedua yang akan diminum oleh penghuni neraka, wal'iyadzubillah, semoga kita diharamkan oleh Allah dari api nerakanya. As-sadid. As-sadid. As-sadidu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 15 sampai 17. Surat Ibrahim. Allah berfirman, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Dan mereka meminta kemenangan di akhirat, meminta kemenangan. Kita sudah katakan bahwasanya di akhirat yang masuk neraka, yang dicap oleh Allah sebagai penghuni neraka tidak akan menang. Ya. Wastaftahu, mereka meminta kemenangan. Wa khaba kullu jabbarin anid. Padahal sengsaralah, celakalah setiap orang yang sombong semena-mena dan berkepala batu, pembangkang. Tidak akan mungkin menang. Semua yang bersifat jabbar, yang mengambil sifat Allah Subhanahu wa taala di dunia, ketika mereka meminta kemenangan di akhirat tidak akan mungkin. Karena Allah mengatakan khaba kullu jabbarin. Setiap orang yang angkuh, sombong, menolak kebenaran, berkepala keras, pembangkang di dunia, itu pasti akan celaka. Walau bagaimanapun mereka meminta-minta kemenangan. Wal'iyadzubillah.
min waraihi jahannam, di hadapan mereka ada neraka jahanam. Wa yusqa min ma'in sadid, di neraka jahanam itu mereka diberikan minuman dari minuman yang berupa nanah. Sadid itu artinya nanah. Sadid, nanah, minuman dari hasil luka-luka yang keluar, lelehan-lelehan, cairan yang keluar dari luka-luka penghuni neraka. Penghuni neraka pasti luka dengan siksaan-siksaan yang terus-menerus. Waliyadzubillah. Nanah itulah yang akan menjadi minuman mereka juga. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu. Mereka mencoba untuk meneguknya dan hampir-hampir saja mereka tidak mampu menelan. Rasa dan aromanya tidak memungkinkan untuk ditelan, tetapi pasti mereka akan menelannya. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makan. Kematian menghampiri mereka dari segala penjuru. Maksudnya siksaan yang mematikan terus menuju dan menghampiri mereka di neraka. Dari api yang membakar, dari minuman, makanan, semuanya mematikan. Semuanya mematikan. Wa ma huwa bimayyitin. Tetapi itu semua tidak membuat mereka mati. Siksaannya mematikan, tetapi mereka tidak akan mati-mati. Wa min waraihim adzabun ghalidh. Dari arah belakang mereka atau di hadapan mereka nanti akan ada azab yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang membangkang, orang-orang yang menyombongkan diri dari menerima kebenaran. Was-sadidu, di sini penjelasan tentang sadid. Qila huwa ma yasilu min abdanil kuffar. Ada pendapat bahwasanya sadid itu adalah lelehan-lelehan dari luka-luka di badan orang-orang kafir di neraka. Wa ajwafihim, dari rongga-rongga yang ada di badan mereka keluar cairan tersebut. Karena siksaannya itu bukan di luar saja. Api itu membakar sampai ke dalam-dalam. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Allah. Tattali'u 'alal af'idah, masuk ke dalam hati, ke dalam dada mereka jilatan-jilatan api neraka. Ini yang membuat dalam tubuh mereka yang ada rongga akan ada cairan-cairan dari bekas pembakaran dan luka-lukanya. Waliyadzubillah. Minal qaihi wad dam, dari muntah, dari cairan-cairan kotoran yang kotor dan juga dari darah, nanah dan darah. Kemudian ma'asyiral mukminin yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan pula oleh penulis hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu muskirin haram. Setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram untuk diminum. Setiap minuman yang memabukkan maka haram hukumnya diminum. Inna 'ala Allahi azza wa jalla ahdan liman syaribal muskira ay yusqiyahu min tinatil khabal. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil keputusan, menetapkan sebuah keputusan bagi siapa yang meminum minuman yang memabukkan di dunia, di akhirat nanti Allah akan meminumkan kepadanya dari tinatil khabal. Tinati al-khabal. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wa ma tinatul khabal? Apa itu tinatul khabal? Qal, Nabi menjawab, araqu ahlin nar au usaratu ahlin nar. Yaitu keringat-keringat penghuni surga
atau cairan-cairan dari luka-luka yang keluar dari badan-badan penghuni, keringat-keringat penghuni neraka, atau cairan-cairan yang keluar dari luka-luka dan nanah-nanah penghuni neraka, wal'iyadzubillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ma'asal mu'minin yang dirahmati Allah, minuman yang ketiga di neraka, minuman yang ketiga di neraka, al-ma'ul ladzi kal-muhl, minuman yang bentuknya seperti kotoran minyak atau minyak yang kotor, minyak kotor atau minyak bekas, warnanya hitam, ya, ada gumpalan-gumpalan kentalnya, itu al-muhl, cairan yang merupakan al-muhl, yaitu kotoran minyak, minyak yang kotor. Wa huwa ma'un ghalidh, itu cairan yang agak kental, warnanya hitam, panas, dan baunya luar biasa, muntin, yang baunya luar biasa, sangat bau, kental, warnanya hitam, rasa panas, kemudian baunya dan aromanya sangat busuk. Idza arada al-kafir an yashrabahu wa qarrabahu min wajhihi shawwahu hatta tasquta jildatu wajhihi fihi. Ketika orang-orang kafir, ya, ini dari dinukilkan dari tafsir Ibnu Katsir, ketika orang-orang kafir hendak meminumnya, kemudian mendekatkannya ke wajahnya, maka saking panasnya membuat wajahnya, dagingnya berjatuhan, meleleh dan masuk ke dalam tempat minuman tadi. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir tentang minuman berupa al-muhl. Ayat yang menceritakannya pertama dalam surat Al-Kahf atau surah Al-Kahfi ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa." Sesungguhnya kami telah sediakan untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim, api nerakanya seperti yang tadi telah kita ketahui. Wa in yastaghithu, jika mereka meminta minum, yughathu bima'in, diberikan kepada mereka minuman, kalmuhli, seperti al-muhl, yaitu minyak kotor, warna hitam, kental, aromanya busuk dan panas, ya. Yaswil wujuh, saking panasnya ketika dia mendekatkan ke wajahnya, membuat wajah mereka meleleh, dan lelehan-lelehan daging wajah itu akan berjatuhan. Bi'sas syarabu, kata Allah, minuman yang paling buruk atau seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqah, dan neraka tempat istirahat yang paling buruk, tempat keberadaan yang paling buruk. Ini surah Al-Kahfi ayat 29. Minuman yang keempat di neraka Allah, ma'asal mu'minin, yaitu yang dinamakan dengan al-ghassaq. Al-ghassaq, yang pertama al-hamim, yang kedua as-sadid, yang ketiga al-ma'ul ladzi kalmuhl, dan yang keempat al-ghassaqu. Alif lam ghain sin alif qaf, al-ghassaq atau ghassaq, ghain sin alif qaf. Allah berfirman tentang ghassaq ini pertama dalam surat An-Naba ayat 24 sampai 30. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Mereka tidak merasakan, tidak mendapatkan di dalam neraka rasa dingin atau minuman yang dingin atau rasa dingin, dan juga tidak mendapatkan minuman.
La bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan dingin yang nyaman dan juga tidak mendapatkan minuman yang lezat diminum, yang memuaskan. Yang mereka dapatkan, tidaklah mereka mendapatkan itu kecuali hamiman. Hamiman telah berlalu, yaitu minuman yang bersangatan panasnya. Kemudian yang ghassaq, yaitu minuman yang bersangatan dinginnya. Hamim, minuman yang sangat panas. Ghassaq, minuman yang sangat dingin. Waliyadzubillah. Sebagai balasan yang setimpal terhadap pengingkaran, pembangkangan, kekufuran, kezaliman yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Mereka tidak mengharapkan penghisaban. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dengan kedustaan yang besar, dan semuanya akan dihitung oleh Allah dalam catatan. Kata Allah kepada mereka nanti di akhirat, rasakanlah, sesungguhnya sekali-kali kami tidak menambahkan untuk kalian kecuali siksaan. Semakin lama semakin terasa siksanya, semakin berat siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Di sini ada penjelasan tentang ghassaq. Al-ghassaq huwal ma'u huwal baridul ladzi la yustata'u min shiddati bardihi. Itu rasa dingin dari minuman yang tidak mampu diminum oleh siapapun juga. Yuharrikuhum bi bardihi, membakar mereka dengan kedinginannya, dengan rasa dinginnya. Sebagaimana rasa panas membakar mereka. Jadi zamharir itu dinginnya neraka jahanam. Panasnya siksa, dinginnya pun siksa. Subhanallah. Ini ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk kita ma'asyiral mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman yang terakhir yang dijelaskan di sini dari minuman neraka yaitu ainun aniyah. Mata air yang disifati dengan aniyah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Pada ayat 2 sampai 5. Wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Aniyah itu artinya hawa atau hawa panas. Ya, panasnya mata air itu sampai ke puncak panasnya, yang tidak ada lagi panas di atas itu. Itu dimaksud dengan mata air yang bersangatan panas. Dari situ mereka diberikan minuman, diminumkan, bukan mereka yang meminumnya, diminumkan dari mata air yang sangat panas. Ini ayat yang pertama yang bercerita tentang ainun aniyah. Ayat yang kedua dalam surah Ar-Rahman ayat 44, Allah berfirman, yatufuna bainaha wa baina hamimin anin. Ya. Mereka berputar di dalam neraka antara minuman yang panas dan mata air yang panas. Minuman yang ada tersedia panas, kemudian mata air yang juga panas. Allah bercerita tentang ini di dalam Al-Quran. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menakutkan, mengerikan. Bila mana kita membayangkan, sangat mencekam. Dan cobalah kita dekat-dekatkan rasa takut kita itu dengan mencoba minuman yang panas di dunia ini. Tidak akan mampu kita. Akan terasa panasnya di lidah, di mulut kita. Akan memberikan bekas yang lama ketika kita minum untuk rasa panas yang hanya sedikit saja di dunia ini. Sementara minuman di neraka yang tadi dijelaskan oleh Allah, dari aromanya, dari baunya, dari kentalnya, dan bahkan dari busuknya, dari minuman yang keluar dari luka-luka penghuni neraka. Semoga Allah sangat itu menakutkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan atau membukakan untuk kita hati kita, sehingga kita bisa berupaya untuk menjauhi neraka dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nerakanya dan menjauhkan kita dari amalan-amalan yang mendekatkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal
wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Itu saja pelajaran kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan, dijadikan oleh Allah ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah tambahkan ilmu kita dengan ilmu yang lebih lagi, sehingga kita lebih mengenali Allah, mengenali agamanya, dan mengenali Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jazakumullah khair. Kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Asburi Rahmat Az-Zahifidallahu Ta'ala yang telah menyampaikan tausiah dalam pembahasan kajian kitab Al-Fawzul Azim Al-Khusranul Mubin fi Dhawil Kitab wa Sunnah karya dari Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizallahu ta'ala, yang bercerita tentang bentuk-bentuk minuman ahli neraka. Mudah-mudahan memberikan tambahan keimanan kepada kita semuanya dan memberikan dorongan iman dalam hati kita untuk menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat yang diancam dengan azab-azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dan para pemirsa TV dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan berikut kita akan langsung untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar dan juga pemirsa TV. Dan juga bagi para pemirsa dan pendengar bisa bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini di nomor 0823 9277 7726, dan pesan singkat untuk pendengar Radio Hidayah di nomor 0811754544. Di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, datang dari pendengar atau pemirsa RJTV yang tidak mencantumkan namanya di sini. Ada dari Bapak Heru di Kalimantan Tengah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang muslim memakan makanan yang dijual oleh pedagang yang berbuat syirik, yaitu menggunakan rajah-rajah penglaris? Makanan yang dijual oleh pedagang yang menggunakan raja-raja penglaris pedagang. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ma ba'd. Pertanyaan yang pertama tadi dalam pertanyaan Bapak Heru dari Kalimantan Tengah, pemirsa RJTV, menanyakan tentang hukum seorang muslim memakan makanan yang dibeli dari pedagang yang melakukan kesyirikan. Ya. Hukum asal transaksi jual belinya bila mana benar dan tidak ada penyimpangan di dalamnya, maka hukum memakan apa yang dibeli dari mereka adalah halal. Ya. Karena kita membeli dari mereka, dan kita mendapatkan dengan cara yang halal. Walaupun mereka yang menjualnya itu melakukan ritual-ritual kesyirikan, seperti yang tadi disampaikan dalam pertanyaan, tidak ada hubungannya dengan makanan yang kita beli. Dan Nabi SAW dalam perdagangannya dan jual belinya bertransaksi dengan orang Yahudi dan juga bertransaksi dengan orang-orang musyrik dalam jual belinya. Ya. Jadi tidak terlepas dari orang-orang Yahudi untuk berbuat kesyirikan, ya, yang mengatakan Uzairu binullah, Uzair itu adalah anak Allah. Jadi intinya bila mana transaksi jual belinya benar dan tidak ada penyimpangan, maka dan benda yang kita beli benda yang halal, maka halal kita memakannya. Ada satu yang perlu kita ketahui, bila mana pelaku kesyirikan ini adalah orang-orang yang kita kenal, kaum muslimin, maka kewajiban nasihat perlu kita terapkan, memberi nasihat, menyampaikan bahwasanya ini adalah tindakan yang
diharamkan dalam agama, salah satu dari dari bentuk kesyirikan yang membuat kita keluar dari Islam dan ancamannya keras dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang perlu kita lakukan, yaitu wajibun nasiha, kewajiban memberi nasihat. Kemudian yang kedua, bila mana dengan kita membelinya dia terbantu untuk atau mendapatkan kemudahan untuk melakukan ritual-ritual kesyirikannya lagi, maka ini di sini kita juga memberikan andil kepada mereka untuk melakukan kesyirikan. Saya rasa lebih utama kita tinggalkan membeli dari mereka dan mencari makanan atau makanan yang dijual oleh orang-orang yang tidak terjerumus kepada kesyirikan. Meskipun kalaupun kita beli dari mereka makanan tersebut dan kita makannya, makanan itu halal untuk kita makan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu jawaban Ustaz untuk Bapak Heru di Kalimantan Tengah yang bertanya melalui pesan singkat. Dan tadi sudah ada yang berusaha untuk menelpon, namun terputus. Silakan dihubungi kembali di nomor 0823 9277 7726. Kita bacakan pertanyaan pesan singkat yang datang dari pendengar Radio Hidayah FM Pekanbaru yang tidak mencantumkan namanya di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya bekerja di perusahaan yang gajinya dikeluarkan per bulan Ustaz, sebagai supir truk angkut barang ke luar kota. Yang ditanyakan boleh atau tidak kalau saya mengambil uang muat bongkar barang, karena yang membongkar muatan tersebut saya sendiri. Kalau di sini kalau spasi nggak ada katanya. Apa maksud spasi tadi? Kurang paham bisa. Spasi atau gajinya upah bongkar barang tidak ada Ustaz. Ulangi. Beliau bekerja sebagai supir truk angkut barang ke luar kota, yang gajinya dikeluarkan per bulan. Namun dalam angkut barang tersebut beliau juga membantu untuk membongkar barang tersebut. Dan kata beliau di sini gaji untuk membongkar itu tidak ada. Apa yang beliau ngambil? Dari yang kita pahami dari pertanyaan tentang saudara kita ini yang bekerja sebagai supir truk angkut barang-barang ke luar kota, yang mana dia diberi gaji bulanan, dan ketika setiap ada order untuk proyek untuk mengangkut barang keluar kota, di situ perusahaan menyediakan upah untuk membongkar barang yang akan yang dibawa ke tempat tujuan. Saudara kita ini justru dia yang melakukannya, dan dia yang membongkar, dan dia yang mengambil upah pembongkaran atau membongkar muatan truk tersebut. Kalau seandainya tidak ada ketentuan dari perusahaan, saya katakan kalau seandainya tidak ada ketentuan dari perusahaan tentang siapa yang akan membongkar, dan tidak ada jatah waktu atau tidak ada ketentuan waktu, karena misalnya ketika upah itu atau petugas bongkar ini lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang dalam waktu yang ditentukan, misalnya cepat dalam 1 jam bisa terselesaikan dengan 3 orang petugas yang akan diberikan upah, sementara kalau dilakukan 1 orang jadi waktunya lebih panjang dan akan melewati waktu yang ditetapkan. Kalau keadaannya demikian, ditentukan orangnya, ditetapkan waktunya, maka Anda tidak bisa melakukannya kecuali dengan orang-orang tertentu, bukan sendiri. Bila mana Anda bersama orang dan waktu yang ditetapkan untuk membongkar itu pas, maka Anda juga berhak untuk mengambil upah dari anggaran yang telah disediakan. Jadi bila mana tidak ada ketentuan waktu orang, maka Anda boleh melakukannya. Tetapi kalau ada ketentuannya, orang tertentu dan waktu juga ditetapkan, maka
Anda perlu bisa saja untuk ikut serta dan menambah dengan yang lain, dan Anda juga berhak untuk mengambil bahagian dari upah Anda sendiri karena Anda telah melakukan kerja yang baru, karena tugas Anda hanya sebatas driver, sebagai supir yang membawa kendaraan atau truk tersebut. Sementara membongkar muatan itu adalah pekerjaan tersendiri dan Anda melakukannya, maka Anda juga berhak untuk mengambil dari upah yang telah disediakan. Wallahu ta'ala a'lam. Dapat dipahami oleh pendengar Radio Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat. Kita terima penelpon di sini, Bapak Kariman di Solo. Iya, Bapak Kariman di Solo. Silakan Bapak. Iya. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kariman. Iya, saya mau tanya Pak. Iya. Kalau pada waktu sujud itu disuruh banyak doa. Kalau doanya itu memakai bahasa sendiri itu bisa nggak Pak? Ya. Baik. Cukup Bapak? Cukup Pak Kariman? Ya, pertanyaannya sudah dipahami. Ya. Pertanyaan sudah saya pahami. Baik, ya. Ya, assalamualaikum. Ada tambahan, Pak Kariman? Baik, cukup. Baik, ya. Bila pertanyaannya yang tadi disampaikan oleh Bapak Kariman, yaitu ketika sujud kita dianjurkan untuk banyak berdoa, ya, maka apakah boleh kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia? Ya, hukum asalnya dalam sholat itu zikir-zikirnya atau bacaan-bacaannya berbahasa Arab. Nah, bacaan-bacaan zikir yang ada yang dibaca dalam sholat, mulai semenjak kita takbiratul ihram sampai salam, itu semuanya berbahasa Arab. Ya, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, termasuk doa-doanya. Ya, hanya saja Bapak Kariman yang dirahmati oleh Allah, dalam sujud memang Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak permohonan kepada Allah, memperbanyak permintaan kepada Allah. Kata Nabi dalam hadisnya, wa ammas sujudu fa aktsiru fihi minad du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah dalamnya berdoa. Faqaminun ay yustajaba lakum. Ya, kemungkinan besar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnahnya memang banyak berdoa ketika sujud. Bila mana ada di antara permohonan kita itu yang khusus dan tidak ada panduan doa dari Nabi SAW, dan kita juga tidak bisa mengungkapkannya dengan bahasa Arab, maka kata para ulama, boleh kita mengungkapkannya dengan bahasa yang kita pahami, ya, baik itu dengan bahasa kita sendiri, bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, ataupun bahasa daerah, bahasa yang kita pahami, sekadar permintaan kita tersebut. Ya, sekadar permintaan kita tersebut. Ya. Jadi para ulama membolehkan, tapi dengan kadar yang wajar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian jawaban dari Pak Kariman di Solo yang bertanya melalui telepon. Baik, untuk berikut kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang datang dari pendengar Radio Bas FM Salatiga, yang bertanya tidak mencantumkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjidil Haram ada tempat yang berkah dan pahala amal soleh dilipat gandakan. Ya, apakah jika berbuat dosa di tempat tersebut seperti amalan bid'ah dan lain sebagainya, dosa tersebut juga dilipat gandakan Ustaz? Syukran. Afwan, terima kasih untuk penanya dari pendengar Radio Bas FM Salatiga yang menanyakan tentang kemuliaan dan keutamaan beribadah di Masjidil Al-Haram di Mekah, Masjidil Ka'bah. Di masjid yang ada di Mekah, Masjid Al-Haram, dilipat gandakan pahala salat. Nah, pahala salat di sana.
yang memang yang datang nas pelipat gandaan pahala ibadahnya hanya ibadah salat. Ya, yang kita ketahui di mana Nabi SAW mengatakan bahwasanya satu kali salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali salat di masjid lainnya. Apakah ini pertanyaan yang lain yang mungkin bisa saja muncul, apakah ibadah-ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran, ya, seperti bersedekah, ya, dan yang lainnya di sana sama nilai keutamaannya dengan ibadah salat tadi? Yang kita pahami dari nas hadis tersebut tidak sama karena Nabi SAW hanya mengkhususkan ibadah salat. Nabi SAW hanya mengkhususkan ibadah salat, walaupun tetap saja beribadah yang lain di sana memiliki keutamaan, tapi ukuran keutamaannya tidak seperti ukuran ibadah salat yang dinyatakan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Pertanyaan yang dimunculkan oleh pendengar Radio Bas FM tadi adalah bagaimana pula dengan berbuat dosa? Bagaimana pula dengan berbuat dosa? Melakukan ketaatan di tempat yang mulia itu keutamaannya besar, dan bahkan dalam salat itu sampai ratusan ribu kali keutamaan, dan ibadah yang lain juga punya keutamaan walaupun tidak diberikan takaran seperti ibadah salat. Kata para ulama, maka pemahaman baliknya melakukan dosa pun seperti itu. Melakukan dosa seperti itu pula. Ada ancaman yang lebih keras, ya, untuk orang yang berbuat dosa di sana. Dia berdosa, misalnya di sana dengan berdosa di negeri ini dengan dosa yang sama, tentu ancaman akibat buruknya, ancaman untuk dosa yang dilakukannya di sana lebih keras. Dan mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim." Barang siapa yang menghendaki, berniat atau berencana di dalam Masjidil Haram, ya, melakukan penyimpangan bi ilhad, yang yaitu berbau kezaliman, ya, maka kami, kata Allah, nudziqhu, kami rasakan kepadanya, kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Hanya berkeinginan, berencana, sudah mendapatkan ancaman yang keras, apalagi melakukan. Para ulama menguraikan tentang makna bidzulmin tersebut seperti yang tadi disampaikan oleh yang bertanya, dari mulai dosa yang paling besar yaitu kesyirikan, ya, karena kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Maka ini termasuk dalam ancaman ayat ini. Begitu juga dengan perbuatan bid'ah, melanggar atau melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi ketika Nabi beribadah yang sama di sana, seperti tawaf, seperti sa'i, seperti salat dan yang lainnya di sana, melakukan aktivitas ketaatan, beribadah, mengharapkan balasan dari Allah, tetapi tidak dicontohkan oleh Nabi. Ini berbahaya. Ini berbahaya dan ancaman termasuk dalam konteks ayat tersebut. Ya, karena dia melakukan pelanggaran dan seakan-akan mengatakan Nabi SAW mengkhianati kepercayaan Allah. Mengkhianati kepercayaan Allah. Allah mempercayainya untuk menyampaikan syariat agama, tetapi masih kurang dan masih disembunyi-sembunyikannya. Salah satu contohnya apa yang kami lakukan sekarang ini. Ancaman untuk orang yang berbuat seperti ini di sana tentu lebih keras berdasarkan ayat tadi daripada dia melakukan di tempat yang lain. Jadi itu yang dipahami, yang kita pahami dari uraian para ulama, sebagaimana berbuat ibadah ketaatan di sana ada janji kelipatan pahala yang besar dan sampai seperti salat ratusan ribu kali keutamaan. Begitu juga ibadah yang lain, walaupun tidak ada penjelasan yang tegas tentang berapa jumlahnya, tetapi tetap diutamakan, tetap dilipat gandakan lebih dari tempat yang lain. Maka seperti itu pula pemahaman baliknya untuk pelakuan atau perbuatan dosa. Wallahu ta'ala alam.
Mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar dan pendengar yang bertanya dari pendengar Radio Bas FM Salatiga. Di sini sudah tersambung Ummu Habib di Kerinci. Silakan Ummu Habib. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ummu Habib di Kerinci. Ya, silakan Ibu. Gimana ada seorang yang bekerja di tempat, dan di tempat itu ada sesuatu di luar yang dihukum dalam konteks. Kurang jelas suaranya Ibu. Bisa diperjelas suaranya? Gini. Iya. Saya mau bertanya. Iya. Apa hukumnya apabila ada seseorang yang bekerja di suatu tempat, di tempat itu ada sesuatu dijual yang diharamkan oleh kita gitu. Ada sesuatu apa Bu? Ada hal yang dijual. Contoh halnya itu apa Ibu? Contoh halnya itu apa? Tempatnya hotel gitu. Hotel, iya. Ya, tapi dia bukan di tempat yang diharamkan itu gitu. Baik, iya. Tapi umpamanya itu dia minuman keras, tapi dia bukan di tempat itu, dimana di situ miras dijual di. Bagaimana hukumnya orang tersebut bekerja di situ? Yang bekerja itu bukan di bagian itu. Iya. Bukan di bagian di itu. dapur atau di. Dia orangnya di departemen yang lainnya, atau yang lainnya gitu. Ya, betul. Udah bisa dipahami. Terus yang kedua, bagaimana sikapnya orang ini yang sudah memberi tahu gitu dia bahwasanya sebaiknya ditinggalkan, apa harus dilakukan ya gitu. Betul. Karena dia suatu tujuannya ada di situ gitu. Betul. Nah, itu aja saja. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana cara memberitahu kepada apa? Ya, dokter. Ya, Ummu Habib dari Kerinci menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, hukum bekerja di suatu tempat yang di sana bercampur baur. Ya, ada dosa, ada yang mubah. Sementara yang bekerja ini pada segi yang mubahnya. Ya, pada sisi yang mubahnya dan tidak ada pelanggaran di sana. Ya, saya rasa ibu yang dirahmati Allah, keadaan yang seperti ini berada di mana-mana. Ya, pelanggaran-pelanggaran pasti ada. Dan tidak akan ada kelurusan atau hal-hal yang tidak melanggar 100%. Jadi kalau selama di tempat kita kerja atau apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dan tidak melakukan hal yang dosa, hukum asalnya boleh. Ya. La taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah pelaku dosa memikul dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah yang dibebankan kepada seorang manusia kecuali apa yang dia kerjakan. Jadi pada hukum asalnya dia boleh bekerja di situ selama apa yang dia lakukan, urusan yang dikerjakannya itu tidak bertentangan dengan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, Ummu Habib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana dia di suatu tempat, ini yang mungkin perlu kita tekankan sekali, tentu sedikit banyaknya dia berada di lingkungan di mana dia di situ ada orang yang berbuat maksiat dan dia tahu, maka mungkin untuk memberikan kewajiban nasihat, dia menyampaikan kepada yang berwenang di sana, atasannya, untuk mengatakan untuk tidak menjual, menyampaikan itu saja, menyampaikan agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di tempat kerja ini demi keberkahan penghasilan kita. Ya, sampaikan kepada yang mungkin ini untuk jawaban yang pertanyaan yang kedua ya, bagaimana menyampaikan kepada pihak yang berwenang di tempat kerja tersebut agar tidak dilakukan pelanggaran agama yang terjadi di sana, seperti penjualan miras. Ya, sampaikan kepada mereka ini menyalahi hukum agama dan juga menyalahi ketentuan dan undang-undang pemerintah kita. Ya, undang-undang pemerintah kita menjual
hal yang memberikan mudarat, dan sampaikan dengan bijaksana, nasihati, ya. Tetapi hukum asal, selama kita bekerja di tempat itu tidak melakukan pelanggaran dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka hukum asalnya mubah. Kalau seandainya kita mengedepankan wara, yang mengkhawatirkan ada ta'awun alal itsmi wal udwan, bekerja sama untuk sebuah dosa dan permusuhan, sehingga kita mendapatkan hukum dosanya, maka kita melakukan perpindahan setelah kita mengusahakan untuk memberi nasihat tetapi juga tidak diterima, dan kita mencari tempat bekerja yang tidak ada pelanggarannya. Ini lebih utama, yang ini dianjurkan, ya. Tetapi kalau tidak dan tetap bekerja di sana, wallahu ta'ala alam, yang saya pahami tidak ada mengapa selama kita tidak melakukan pelanggaran tentang urusan-urusan atau aturan-aturan agama. Wabillahi taufik. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ummu Habib di Kerinci dari jawaban Al-Ustadz. Kita bacakan pertanyaan yang berikutnya dari pendengar Radio Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat. Yang ditanyakan di sini dari hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dulu saya pernah mengikuti sebuah pengajian, tapi sekarang tidak lagi, di mana tempat kajian tersebut dilaksanakan tidak di masjid, Ustaz, namun di rumah seorang pemberi pengajian tersebut. Yang memberi kajian bukan Ustaz ataupun Ustazah, tapi orang yang sudah mendapat pelatihan. Dalam kajian tidak pernah membaca isi Al-Quran, tapi hanya terjemahan dari Al-Quran. Setiap akhir kajian membaca doa dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak pernah menggunakan doa berbahasa Arab. Ya, apakah kajian seperti ini baik atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu ta'ala alam. Kita tidak bisa juga menilai benar atau tidak benarnya sebuah kajian dari poin-poin yang tadi disampaikan oleh yang bertanya. Terkadang memang pengajian bisa saja dilakukan di selain masjid, ya, di selain masjid, bisa di lapangan terbuka, bisa dalam rumah, ya. Nabi SAW melakukan pengajian sebagian di rumah para muhajirin, para orang-orang Ansar, terkhusus untuk pengajian wanita, ya, di salah satu rumah dari orang Ansar dilakukan Nabi SAW. Jadi untuk menjadikan itu standar tidak benar, itu tidak bisa. Tetapi mungkin bila mana digabungkan dengan hal-hal yang lain, seperti yang menyampaikan kajian itu bukan orang yang berilmu, bahkan tidak pernah membacakan ayat Al-Quran sama sekali, yang dibaca hanya terjemahan saja, ini indikasi-indikasi orang yang mengajarkan ilmu tidak berilmu, bahwasanya dia tidak berilmu, ya. Kemudian ada satu hal yang perlu dipahami di sini. Agama ini dalam menyampaikannya, dalam berdakwah, tentu tidak ada yang mesti kita lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Bila mana itu tujuannya adalah agar tersembunyi, ya, tersembunyi dan tidak diketahui orang banyak, maka ini indikasi memang agama ini tidak ada yang perlu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ada memang permasalahan agama yang tidak mesti disampaikan kepada semua orang, tetapi asalnya agama ini tidak perlu disampaikan dengan sembunyi-sembunyi, karena memang agama ini rahmat. Makanya dinukilkan perkataan Umar ibn Abdul Aziz, khalifah yang masyhur keadilannya dan keilmuannya, dia mengatakan, bila mana engkau melihat ada orang yang mengasingkan diri, ya, dalam sebuah permasalahan agama, jauh dari orang umum, ya, jauh dari orang banyak, dan menyendiri, menyembunyikan diri, maka ketahuilah bahwasanya dia ala taksisi dalalah, dia sedang membangun sebuah kesesatan, ya. Bila mana pengajian itu dilakukan dengan secara tertutup dan berhati-hati agar tidak diketahui oleh orang banyak,
maka ini tanda-tanda tidak benar. Tetapi bukan semata-mata itu. Kalau misalnya ada pengajian di rumah lalu dikatakan ini pengajian yang tidak benar, tidak. Tetapi kalau memang pengajian itu dilakukan dengan secara tertutup dan ditutup-tutupi, dikhawatirkan diketahui orang banyak, apalagi yang menyampaikannya orang yang tidak bisa baca Al-Quran, yang dibaca hanya ayat terjemahannya saja, dan bahkan ketika berdoa tidak ada sedikit pun doa yang berbahasa Arab dari doa-doa Nabi SAW. Ini tentu pengajian yang tidak diberkahi oleh Allah, yang menyampaikan pengajian orang yang tidak berilmu. Ya, orang yang tidak memiliki bagaimana mungkin bisa memberi? Kata pepatah Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, orang yang tidak berpunya, mana mungkin dia bisa memberi? Dia sendiri tidak berpunya, maka tidak akan mungkin dia memberi. Orang yang tidak memiliki ilmu, apa yang dia berikan kepada orang lain? Makanya dari ciri dari apa yang disampaikan tadi ini seharusnya dijauhi. Yang pertama, pengajian yang pada umumnya dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan melakukan pengajian agama di rumah Allah besar. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, juga dari sahabat yang lain, menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Ini menunjukkan adanya keberkahan majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahannya banyak, keutamaannya diturunkan rahmat, ketenangan, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dibangga-banggakan oleh Allah kepada para malaikat di langit. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan untuk masjidnya, barang siapa yang mendatangi masjid ini mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu, maka aku akan memberikan kepadanya syafaat. Jadi masjid itu keberkahannya luar biasa, dijadikan sebagai tempat untuk majelis ilmu. Kalau ada pengajian sama sekali tidak mengenal masjid dan diupayakan agar tertutup dan tidak diketahui orang banyak, maka ini adalah taksisi dhalalah, dalam membangun atau membina sebuah kesesatan yang harus diwaspadai. Maka para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang dimaksud dalam pertanyaan ini, maka tidak boleh menghadiri pengajian tersebut. Tetapi kalau hanya sekedar karena memang tidak ada masjid di situ dan ada hanya rumah yang luas, kemudian dibawa orang ke sana, diketahui oleh orang banyak, diketahui oleh aparatur negara seperti PRT-nya atau yang lainnya, dan tidak ada yang disembunyikan, yang menyampaikan agama juga orang-orang yang mengerti agama, selama belum ada masjid, tidak ada masalah dilakukan di sana atau di ruang terbuka. Ya, bumi Allah ini luas untuk menyampaikan kajian. Tetapi kalau diupayakan agar tetap tersembunyi, tertutup, dan yang menyampaikan agama orang yang sama sekali tidak memiliki modal ilmu, maka ini tidak ada kebaikan pada majelis yang seperti ini. Wabillahi taufiq. Ya. Itu yang mudah-mudahan dapat dipahami oleh pendengar radio Hidayah bertanya melalui pesan singkat. Sahabat para pendengar dan sahabat Hidayah, dengan pemirsa TV RJTV, Asil TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita telah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program kajian ini. Dan sebelum ditutup, kita minta ikhtitam kepada Ustaz. Kepada Ustaz Fatul. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bagaimana minuman yang didapatkan oleh penghuni surga di dalam surga, dari sungai-sungainya, dari cawan-cawan, cangkir-cangkir yang selalu tersedia dituangkan oleh pelayan-pelayan di surga. Dan kita juga telah mengetahui ancaman-ancaman Allah untuk penghuni neraka, bagaimana Allah menceritakan minuman-minuman penghuni neraka. Dan sekarang kita masih hidup di dunia, maka kembali kepada kita, apakah ada rasa takut dari neraka Allah, atau ada rasa rindu untuk mengejar surga Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa beramal, untuk bisa mendalami agama. Maka mari
kita pergunakan hidup kita untuk mempelajari agama Allah, untuk kita amalkan, untuk kita terapkan, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengikuti yang terbaik dari kebaikan tersebut, dan termasuk orang-orang yang selalu mengamalkan ilmunya, jauh dari kelalaian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa dan maksiat-maksiat kita, dan semoga Allah jadikan ilmu kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, jazakumullah khair. Kita ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Askuri Rahmat Az-Zahid Fidallahu Ta'ala yang telah memberikan jawaban pertanyaan dari pemirsa dan pendengar radio di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan kami mohon maaf atas tidak terbacanya semua pertanyaan dan juga tidak terlayani semua penelpon yang masuk karena keterbatasan waktu dalam program ini. Mudah-mudahan pekan depan kita dapat diizinkan oleh Allah SWT untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawzul Azim wal Khusranul Mubin di Tauhid Kitab wa Sunnah bersama Al-Ustaz Dr. Askuri Rahmat Az-Zahid Fidallahu Ta'ala. Ana Abu Sulaiman mohon maaf atas segala kekhilafan dalam memandu acara ini. Kita tutup kebersamaan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buatlah kehidupan dunia ini simpel dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27. Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan.